Baik, hari ini kita akan membahas tentang pelayanan dan pengkajian resep. Ya, kita akan pahami dulu apa itu pelayanan dan pengkajian resep. Kita akan membahas dari sisi Permenkes nomor 35 tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Kata kuncinya adalah pelayanan kefarmasian, pengkajian resep, dan resep itu sendiri. Apa itu standar pelayanan kefarmasian? Berdasarkan Permenkes nomor 35 tahun 2014, standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Jadi ini adalah tolak ukur standar ya yang digunakan oleh para tenaga kefarmasian termasuk apoteker dalam melaksanakan pelayanannya. Nah, pelayanan kefarmasian itu sendiri apa? Jadi pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi. Bisa obat, bisa alat kesehatan ya, dengan tujuan atau maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Jadi di sini maksudnya adalah untuk mencapai tujuan terapi ya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Ya, jadi pada poin ini kita mempelajari tentang apa itu standar dan apa itu pelayanan kefarmasian. Jadi ketika bekerja nantinya seorang tenaga kefarmasian harus bersandar atau menggunakan standar ini dalam pelaksanaan atau pekerjaannya sehari-hari. Kemudian resep itu apa? Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi kepada apoteker, baik dalam bentuk paper maupun elektronik ya. Dulu belum ada elektronik ya, dan perkembangan teknologi resep elektronik sudah di cover atau sudah difasilitasi di undang-undang atau Permenkes ya, dalam bentuk paper atau elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku. Jadi tetap kaidah-kaidah aturan-aturan dalam penulisan resep pun diperhatikan. Nah, standar pelayanan kefarmasian di apotek jadi sudah ada jenis-jenisnya. Jadi standar pelayanan kefarmasian di apotek itu meliputi pertama, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai ya, PMHP. Kemudian yang kedua adalah pelayanan farmasi klinik. Jadi satu tugas dia berfungsi sebagai manajerial dan satu tugas lagi adalah berfungsi sebagai pelayanan ya. Jadi seorang farmasi, seorang apoteker nanti di apotek itu memiliki dua fungsi, sebagai manajer dan sebagai pelayanan ya. Nah, apa saja lingkup kerja seorang farmasi di apotek nanti, terutama di fungsi pengelolaan sediaan farmasi, alkes dan bahan medis habis pakai, antara lain meliputi satu, perencanaan ya, jadi merencanakan kebutuhan baik itu sediaan farmasi, alkes maupun bahan medis habis pakai. Yang kedua adalah pengadaan, bagaimana pemesanan barang ya,
kemudian metode apa yang dipakai, ya, dan lain-lainnya. Kemudian penerimaan, ya, bagaimana menerima barang dengan baik, administrasinya apa saja yang harus dipenuhi, ya, itu juga harus dikuasai oleh seorang farmasis, ya, di apotek. Selanjutnya adalah penyimpanan, ya, kita harus bisa menaruh obat, menyimpan obat pada tempat yang sesuai dengan sifat obat tersebut untuk menghindari kerusakan obat, ya. Kemudian selanjutnya adalah pemusnahan. Ini juga penting, bagaimana kita mengetahui dan memahami kaidah ataupun metode-metode pemusnahan obat, termasuk juga aturan-aturan yang harus dipenuhi. Kemudian pengendalian, bagaimana mengelola, mengontrol, ya, mengevaluasi, ya, bagaimana sih sediaan farmasi atau alkes yang kita kelola itu apakah sudah berjalan dan baik. Terakhir adalah pencatatan dan pelaporan. Nanti di akhir biasanya setiap bulan akan ada pelaporan, terutama laporan jika ada penggunaan obat-obatan nafsa, ya. Jadi ini untuk fungsi farmasi di bidang pengelolaan sediaan farmasi. Selanjutnya adalah bagaimana peran farmasi dalam pelayanan farmasi klinik, ya. Dalam pelayanan farmasi klinik, tugas seorang farmasi atau lingkup kerjanya meliputi pertama adalah pengkajian resep, ya. Ini bagaimana mengkaji resep yang ada yang masuk ke apotek kita, ya, bagaimana apakah sudah sesuai dengan standar atau bagaimana. Kemudian dispensing, ya, bagaimana menyiapkan obat. Dan selanjutnya adalah pelayanan informasi obat atau PIO, ya. Ada konseling, bagaimana caranya kita melakukan konseling, terutama untuk penggunaan ataupun pasien-pasien khusus, ya, seperti misalnya penggunaan insulin yang disuntikkan, ya, itu perlu konseling. Kemudian juga bagaimana penggunaan inhaler, ya, nah itu biasanya memerlukan konseling dari apoteker. Kemudian ini yang masih menjadi peluang untuk seorang farmasi, ya. Jadi bagaimana pelayanan kefarmasian di rumah atau home care, ya, home pharmacy care. Ini yang masih bisa dikembangkan lagi karena sampai saat ini belum banyak yang melakukan ini. Kemudian pemantauan terapi obat atau PTO, ya. Dan selanjutnya adalah monitoring efek samping obat atau MESO. Inilah lingkup kerja seorang farmasi di apotek, ya, di fungsi pelayanan. Sekarang kita akan membahas pada materi kali ini adalah tentang pengkajian resep, ya. Pengkajian resep, ya, kegiatannya meliputi administrasi, kesesuaian farmaseutik, dan pertimbangan klinis, ya. Jadi lingkupnya itu untuk pengkajian resep. Kajian administratif apa saja, yaitu meliputi kelengkapan seperti nama pasien, umur, jenis kelamin, dan berat badan. Selanjutnya ada nama dokter, nomor surat izin praktek, alamat, nomor telepon, dan paraf. Kemudian ada tanggal penulisan resep. Ya, ini adalah lingkup-lingkup kajian administratif yang bisa kita kaji pada resep. Apakah sudah sesuai apa tidak? Selanjutnya adalah kajian kesesuaian farmaseutik, meliputi pertama bentuk dan kekuatan sediaan, ya, bentuknya apa, dosisnya berapa, aturan pakainya berapa. Kemudian stabilitas, apakah ada obat-obat yang tidak stabil, bagaimana, apakah ada obat-obatan yang digunakan atau dicampur dengan air untuk pelarutannya seperti silvering. Itu tentu nanti ada informasi bagaimana ED-nya ataupun bisa digunakan sampai kapan, ya. Kemudian ada kompatibilitas atau ketercampuran obat. Apakah resep yang ditulis itu apakah ada potensi, ya, terjadinya inkompatibilitas,
ya, kata apabila misalnya kalau dicampur ada yang mengendap apa tidak, berubah warna apa tidak. Jadi ini harus kita identifikasi, ya, potensi untuk terjadinya inkompatibilitas. Nah, itu adalah kajian kesesuaian farmasetik yang bisa kita pelajari, kita kaji di resep. Selanjutnya adalah pertimbangan klinis atau kesesuaian klinis. Apa saja, meliputi indikasi dan dosisnya bagaimana, ya, kita harus bisa pastikan apakah ada potensi dosis tidak tepat. Kemudian aturan, cara, dan lama penggunaan obat, terutama ini lama penggunaan obat biasanya terkait dengan misalnya antibiotik, ya, berapa lama digunakan, sampai habis apa tidak. Kemudian selanjutnya ada duplikasi atau polifarmasi apa tidak di obat tersebut. Biasanya ini duplikasi ada beberapa standar, tapi yang umum adalah biasanya peresepan lebih dari 5 obat, ya, baru bisa dikatakan polifarmasi. Kemudian kita juga harus bisa mengidentifikasi apakah ada reaksi obat yang tidak diinginkan, ya, seperti alergi, efek samping, ya, dan manifestasi klinik lain. Kemudian ada kontraindikasi, dan terakhir adalah interaksi obat. Inilah pertimbangan klinis atau kesesuaian klinis yang bisa kita kaji dari resep-resep yang akan kita layani, ya. Jadi seperti itu. Ini adalah alur pelayanan obat di apotek, ya. Seperti kita ketahui, apabila resep masuk, kita akan biasanya melakukan penomoran atau melakukan identifikasi, melakukan yang namanya administratif, ya, memberikan nomor obat. Kemudian kita melakukan screening tadi, ya, screening apakah secara administratif dia lengkap, apakah ada ketidaksesuaian farmasetik, apakah ada masalah klinisnya, ya. Apabila tidak jelas, maka kita bisa menghubungi dokter, ataupun kalau ada masalah kita bisa hubungi dokter dengan memberikan masukan atau saran. Apabila sudah dihubungin kemudian lengkap, ya, kita bisa melanjutkan untuk penyiapan obat, mengambil obat dan pemberian etiket. Kemudian setelah itu diberikan kepada apoteker di depan, obat akan dicek ulang, diperiksa ulang, ya, termasuk juga nanti ada jenisnya, ya, kemudian obatnya udah benar belum, dosisnya dan lain-lain sudah pas, baru obat diserahkan kepada pasien. Apabila perlu diberikan konseling, maka diberikan konseling, ya. Jadi seperti itu alur pelayanan resep di apotek, ya. Nah, selanjutnya tugas adalah tolong carilah jurnal dengan tema pelayanan dan atau pengkajian resep di internet. Bisa itu jurnal tentang kajian administratif, kajian farmasetik, maupun kajian klinik obat. Nah, kemudian buat resume, dan resume tersebut dijelaskan melalui presentasi di depan kelas, ya. Seperti itu. Terima kasih, ya. Itu penjelasan dari saya tentang pelayanan dan pengkajian resep. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.